Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Renda Dian Hayati Junadin Dini, NIM 21591171. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah semua pihak baik perorangan maupun organisasi yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Peran pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi atau perusahaan, pemerintah, masyarakat luar negeri. Nah, di sini saya akan membahas peran rumah tangga konsumsi atau konsumen. Peran tangga konsumsi atau konsumen yang pertama yaitu sebagai konsumen. Jadi, rumah tangga konsumsi itu berperan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga konsumsi. Yang kedua yaitu sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Nah, faktor produksi yang dibutuhkan dalam proses produksi disediakan dari rumah tangga, yaitu berupa SDA atau sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Yang ketiga yaitu menerima imbalan. Rumah tangga akan memproduksi barang dan jasa dari perusahaan. Karena itu dia akan mendapatkan imbalan yang berupa jika SDA yang berupa sewa tanah, SDM yang berupa upah atau gaji, modal yaitu bunga modal, dan kewirausahaan yang berupa laba. Yang selanjutnya peran rumah tangga produksi atau produsen. Yang pertama dia sebagai produsen. Sebagai produsen dia menghasilkan barang dan jasa yang akan diperoleh oleh masyarakat. Kedua sebagai pengguna faktor produksi. Proses produksi yang dilakukan perusahaan membutuhkan faktor produksi. Nah, dalam penggunaan faktor produksi tersebut, perusahaan memberikan balas jasa kepada rumah tangga seperti upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba. Yang ketiga, membantu kegiatan pembangunan. Nah, di sini perusahaan memiliki peran sebagai agen pembangunan. Dalam kegiatannya, pemerintahan membangun, menyediakan kesepakatan kerja, pembangunan daya masyarakat, lingkungan, dan sekitar. Yang selanjutnya peran rumah tangga, negara, atau pemerintah. Dalam kaitannya dengan ekonomi, peran pemerintah yang pertama yaitu sebagai pengatur. Nah, pemerintah merupakan pihak yang bertugas mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ekonomi di suatu negara. Untuk mendukung tugasnya, pemerintah melibatkan berbagai kebijakan, peraturan perundang-undang, dan tidak secara langsung di lapangan. Pengaturan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menciptakan dan menjaga kestabilitasan dan perekonomian nasional, menguasakan pertumbuhan ekonomi yang memadai, mengendalikan tingkat harga daya beli masyarakat terjaga, serta mengusahakan tingkat pendapat nasional yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu sebagai konsumen. Pemerintah berperan sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan dalam menyelenggarakan tugas negara. Oleh karena itu, pemerintahan membutuhkan berbagai barang konsumsi dari perusahaan atau masyarakat luar negeri. Contohnya seperti komputer, kendaraan dinas, seragam pegawai, dan jasa keuangan. Nah, selain sebagai konsumen, pemerintah juga dapat berperan sebagai produsen. Artinya, pemerintah melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa melalui kebutuhan masyarakat. Kegiatan produksi difokuskan untuk sektor vital yang menguasai lahan hidup orang banyak dan kegiatan yang tidak diselenggarakan oleh swasta untuk mendukung kegiatan produksi pemerintahan membutuhkan faktor produksi dari rumah tangga. Selanjutnya yaitu peran masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri yang pertama itu adalah konsumen. Masyarakat luar negeri mengekspor dan mengimpor barang dan jasa. Kegiatan ekspor barang dan jasa merupakan bagian dari perdagangan
antara negara berbagai produk dapat diperoleh melalui perdagangan antar negara. Perdagangan ini akan mendatangkan keuntungan bagi negara yang terlibat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang selanjutnya, peran masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri yang pertama yaitu sebagai konsumen. Pengeksporan dan mengimpor barang dan jasa. Kegiatan ekspor barang dan jasa merupakan bagian dari perdagangan antar negara. Berbagai produk dapat diperoleh melalui perdagangan antar negara. Perdagangan ini akan mendatangkan keuntungan bagi negara yang terlibat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, sebagai investor. Penanaman modal masyarakat suatu negara dapat menanamkan modal di negara lain, seperti bentuk investasi usaha. Penanaman modal memberikan keuntungan bagi suatu negara, seperti penggerakan perekonomian dan membuka kesepakatan kerja. Contoh perusahaan asing di Indonesia antara lain British Gun International Limited. Yang terakhir yaitu sebagai pertukaran tenaga kerja. Kegiatan ekspor-impor juga dapat dilakukan untuk produksi produk tenaga kerja suatu negara yang memiliki kelebihan tenaga kerja dapat mengirimkan negara lain yang membutuhkan. Misalnya, Indonesia membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri untuk mengolokasikan sumber daya. Indonesia juga melakukan pengiriman tenaga kerja di berbagai negara di dunia. Hal ini akan mendatangkan devisa bagi Indonesia. Pertukaran tenaga kerja biasanya terwujud karena kurangnya atau kelebihannya tenaga kerja pada negara tersebut. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.